Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Galang Ningha Abian Base yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani Gereja Galang Ningha Abian Base tanggal 1 Oktober 2025. Namun sebelum kita akan memulai pembacaan firman Tuhan pagi ini, marilah kita bersama-sama kita buat dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sungguh memberkati dan mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau berikan hari yang indah untuk kami boleh bangun dengan nafas yang baru dan menikmati harum-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang malam, dalam istirahat dan tidur kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan memulai segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau mendasari segala kegiatan kami hari ini dengan kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman buat kami Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh mengerti dan boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang kami menyampaikan Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, dan kami mohon berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah sarapan rohani kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita pada pagi hari ini itu terambil dari Hagai 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan menggerakkan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ayat yang kedua terambil dari Wahyu 2 ayat yang kedua. Yesus berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tema renungan kita untuk hari ini adalah saat berserah aku dikuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther pernah berkata, Aku tahu bahwa aku tidak bisa menahan 1 jam hidupku tanpa Allah. Maka segala perkara yang besar maupun kecil aku serahkan kepadanya. Ini bukanlah ungkapan kelemahan semata, melainkan sebuah pernyataan iman bahwa setiap nafas, langkah, bahkan keputusan dalam hidup kita hanya dapat bermakna ketika kita menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Artinya, ketika seseorang hidup dengan bergantung secara total kepada Allah, maka setiap karya dalam hidupnya, baik yang tampak besar maupun kecil, akan menjadi sarana di mana kuasa Allah pun berkarya melalui hidup manusia yang terbatas. Berserah penuh kepada Allah bukanlah berarti pasrah dan tidak melakukan apapun, melainkan mengakui bahwa Allah adalah inisiator sekaligus pemberi kekuatan dalam setiap karya bermakna yang dilakukan oleh umatnya secara aktif. Prinsip ini terlihat jelas dalam narasi pemulihan bangsa Israel setelah masa pembuangan, yang sedang mengusahakan pembangunan kembali rumah Tuhan yang sudah hancur. Menariknya, pekerjaan pembangunan ini bukan dimulai dari inisiatif manusia, tetapi karena Allah lah yang menggerakkan semangat mereka terlebih dahulu. Inilah wujud sejati dari penyerahan total kepada Allah. Lebih dari itu, berserah kepada Allah nyatanya tidak hanya menghasilkan semangat untuk bekerja, tetapi juga mendatangkan pengakuan langsung dari Allah atas setiap jerih payah yang dilakukan oleh umatnya. Kebenaran ini diperkuat dalam kesaksian salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat Efesus. Di tengah tekanan dan godaan ajaran sesat, mereka tetap memilih hidup setia dalam iman kepada Kristus.
Pengakuan Kristus atas ketekunan mereka pun membuktikan bahwa penyerahan penuh kepada Allah bukan hanya menghasilkan semangat semata, tetapi menciptakan karakter yang konsisten dan tahan lama. Dari Hagai ke Wahyu kita melihat siklus sempurna tentang bagaimana Allah menggerakkan semangat umatnya untuk berkarya bagi kerajaannya di dunia. Penyertaan itu pun berlanjut sehingga sampai kepada kita sebagai umatnya pada masa kini. Meski kerapuhan diri membuat kita sering khawatir dan ragu untuk melangkah, tetapi firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita, yaitu bahwa kita tidak dipanggil untuk berjuang dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan mengandalkan kuasa Allah. Oleh karena itu, tetaplah setia mengerjakan bagian kita di dunia dalam penyerahan penuh pada tuntunannya. Allah tidak hanya membuat kita semangat, tetapi juga akan mengakui setiap jerih payah dan membuat karya kita menjadi bermakna kekal. Demikian Bapak Ibu, sarapan rohani yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan yang boleh kita dengar bersama. Kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berserah ke dalam tangan-Mu, dan kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu selalu. Biarlah di dalam mengawali hari ini Tuhan kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Kami juga mohon ampun dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh membawa doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia pada saat ini Tuhan. Peperangan masih terjadi, bencana terjadi di sana sini Tuhan. Dan kami pada saat ini Tuhan memohon kepadamu, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh menghadapi segala situasi dan kondisi pada saat ini. Khususnya di negara kami juga di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami dari pemerintah pusat sampai daerah Tuhan. Dalam segala kebijakan yang boleh mereka ambil, biarlah itu hanya sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk khusus bagi jemaat-Mu di Gereja Galangling yang Abian Base. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta bersama dengan keluarga Tuhan, Bapak Ibu Majelis, para penata layan Tuhan. Begitu juga dengan komisi gereja dan semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan di Gereja Galangling yang Abian Base ya Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan yang kami hadapi hanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh keluar dari segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, saat ini juga khusus kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Sakit penyakit apapun yang saudara kami saat ini sedang alami, sedang derita Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan buat saudara-saudara kami. Sehingga saudara kami boleh dipulihkan Tuhan. Dan boleh bersama-sama dengan kami akan ikut di dalam pelayanan di Gereja Galangling yang Abian Base ini. Tuhan, kami juga menyerahkan pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan keluarga kami. Baik pada saat ini pun juga masih ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami atau permasalahan dalam perekonomian Tuhan. Saudara kami yang masih mencari pekerjaan, saudara kami yang masih mencari pendamping hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu tercampur di dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Tuhan,
Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam tugas dan pekerjaan kita hari ini. Amin.